Lingua franca itu adalah Yunani. Tahun 70 Masehi semua rasul belum mati. Yesus berfirman kepada rasul-rasul itu semua dalam bahasa Aram. Lalu karena lingua franca bahasanya adalah bahasa Yunani, maka Septuaginta itu artinya 70 Masehi, Pak. Septuaginta yang belum paham artinya tahun 70 Masehi. Tadi Bapak sempat singgung Septuaginta, lalu Bapak bilang bahwa itu tahun 70 Masehi. Padahal setahu saya Septuaginta itu abad yang ketiga, Pak. Itu sebelum Masehi. Tuhan Yesus belum datang juga, belum lahir juga, itu Septuaginta sudah ada. Bagaimana Bapak bilang 70 Masehi, berarti Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Jadi yang mau saya tanya, Bapak punya data dari mana sampai bilang Septuaginta itu 70 Masehi? Ya, Septuaginta tahun 70 Masehi. Septuaginta itu bahasa Latin artinya 70. Iya, 70, tapi apakah 70 Masehi? Tadi Bapak bilang Masehi. Yes, 70. Karena yang mengubah dari bahasa Aramaik, Yesus kan berfirman pada Matius, Markus, Lukas, Yohanes pakai bahasa Aramaik. Lalu karena bahasa internasionalnya adalah bahasa Yunani, maka digantilah menjadi bahasa Yunani. Berlaku hal yang sama 1963. Septuaginta yang bahasa Yunani dan Ibrani ini sebenarnya lama pun ada Yunani sebenarnya. Tapi nggak laku, jarang dipakai. Dipakainya Ibrani sama Yunani. 1963 ini dieliminate bahasa Inggris semua. Itu yang saya mengatakan millesimo, ninentesimo, sexagesimo, tertio. 1963 tak latinin buat nyamain Septuaginta tahun 70. Septuaginta kan artinya 70. Baik, siap. Ya sembuh, pokoknya 70 itu. Nanti saya juga minta Bapak buka Septuaginta, cari di Google, itu 70, tapi 70 apa? Kedua adalah, mungkin ya kan sama-sama tadi bilang buatan ya. Tadi kan kemarin kan Pak singgung Septuaginta, artinya ngerti Septuaginta. Nanti kalau bahas Septuaginta, Ya, saya ingin mengatakan, nggak nonton debat saya sama Pak Budi ya kalau Asari. Septuaginta, mohon maaf Pak, ada Septuaginta tercemar dan Septuaginta murni. Kalau saudara mau melihat ada orang yang sudah jelas-jelas salah, ngaur, tolol, tapi tidak mau mengakuinya, masih berbicara sedemikian rupa untuk meyakinkan orang bahwa dia benar, nah itu yang seperti nampak Henry Tandianta ini, ya. Karena jelas-jelas dia salah total urusan Septuaginta ini, ya. Nah, kalau dari penjelasan tadi saudara bisa lihat bahwa dia itu menganggap bahwa Septuaginta itu ditulis tahun 70 Masehi. Kata Septuaginta itu memang berarti 70, tapi dia mengartikannya dengan hubungan dengan tahun menjadi 70 Masehi. Nah, itu adalah kebodohan dia. Mengapa? Karena kalau orang belajar, orang tahu bahwa Septuaginta itu bukan tahun 70 Masehi, itu dari abad yang ketiga, sekitar tahun 200-an sebelum Masehi. Jadi Tuhan Yesus pun belum hadir di dunia ini, ya. Masih kira-kira 200-an tahun sebelum Yesus lahir. Bagaimana bisa Septuaginta itu tahun 70 Masehi? Nah, kalau saudara lihat screenshot yang saya berikan di sini, terutama yang saya garis bawahi, saudara lihat bahwa itu dari abad yang ketiga. Selain itu, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu mengajar murid-muridnya itu dalam bahasa Aram, dan setelah itu baru ditranslate ke bahasa Yunani. Itu juga salah. Mengapa? Karena Septuaginta itu tidak ada urusan dengan Injil-Injil, ya, yang ditulis oleh para rasul atau para penulis perjanjian baru. Tidak. Septuaginta itu berkaitan dengan perjanjian lama, ya. Karena perjanjian lama kita tahu ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi sejak Alexander Agung berkuasa lalu menerapkan apa yang disebut sebagai Helenisasi, yaitu suatu upaya peyunanian, penyebaran kebudayaan Yunani di hampir seluruh dunia, maka segala hal berubah menjadi serba Yunani, arsitektur Yunani, ilmunya ilmu Yunani, filsafatnya Yunani, olahraganya Yunani, semua. Makanya orang-orang juga itu harus mempunyai nama Yunani. Seperti Simon, itu nama Ibrani, tapi nama Yunaninya Petrus, ya. Misalnya Lewi itu nama Ibraninya, tapi dia harus punya nama Yunani, yaitu Matius.
Yehuda itu nama Ibrani, tapi dia harus mempunyai nama Yunani yaitu Yudas. Begitu juga nama Yesus itu nama Yunani, nama Ibraninya itu adalah Yosua atau Yehosua. Nah, jadi karena pengaruh Yunani sudah menjadi bahasa internasional, maka Perjanjian Lama ini orang sudah tidak bisa baca lagi, generasi muda sudah tidak bisa baca lagi. Nah, karena itulah maka kalau Perjanjian Lama atau tanahnya Yahudi tidak ditranslate ke Yunani, maka orang sudah tidak bisa ngerti. Generasi selanjutnya sudah tidak tahu bahasa Ibrani lagi, hanya bahasa dalam lingkup agama saja oleh orang-orang tua. Nah, juga selain itu ada Raja Ptolemais itu Philadelphos II itu meminta kepada pemimpin Yerusalem untuk mengirim suatu kitab Taurat dengan para penerjemahnya dari Ibrani ke Yunani. Maka diutuslah orang-orang ke Alexandria, Mesir. Nah, juga per suku itu dikasih sekitar 6 orang ahli untuk menerjemahkan. Makanya kalau 12 suku ya berarti menjadi kira-kira 72 orang. Nah, lalu diambil 72 itu dibulatkan menjadi 70, maka Septuaginta itu artinya 70. Itu berkenaan dengan 72 orang penerjemah, bukan 70, bukan tahun 70. Jadi jelas bahwa si Hedri Tandianta ini kayaknya bodoh sekali itu sejarah ya, tapi dia berusaha meyakinkan orang, apalagi bilang ada Septuaginta yang tercemar dan Septuaginta yang tidak tercemar itu loh. Septuaginta itu tidak ada urusan dengan Perjanjian Baru, tidak. Itu hanya Perjanjian Lama saja yang ditranslate. Tidak ada urusan dengan rasul-rasul, tidak ada urusan dengan Yesus. Ya, dan 70-nya itu bukan mengacu pada 70 tahun 70 Masehi. Kalau tahun 70 Masehi ya Yesus sudah naik ke surga dong. Ini dari 2 abad, 3 abad sebelum Yesus lahir di dunia ini. Ya, jadi ya saudara nonton sendiri videonya dan saudara lihat ya, saya bilang tadi, kalau ada orang yang sudah salah, bodoh, sudah diungkapkan kesalahannya masih ngotot dan masih ya seolah-olah dia paling benar, nah itu dia. Lihat tuh video tadi. Nah, semoga ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya, supaya jangan terlalu terpengaruh dengan gaya omong orang yang terlalu menggebu-gebu tapi tidak didasarkan pada data sejarah yang akurat. Ya, shalom aleichem.